Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi pada pembelajaran IPA di channel Azwar Hakim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Tahukah kalian bahwa interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya disebut juga sebagai ekosistem? Dalam ekosistem terdapat satuan-satuan seperti individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Di sini, apakah ada yang sudah tahu apa itu individu, populasi, komunitas, dan ekosistem? Individu adalah organisme atau makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor harimau, seekor burung, seekor kuda, satu pohon kelapa, satu pohon pisang, dan lain sebagainya. Sedangkan populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup bersama di suatu tempat pada waktu tertentu. Contohnya, pada ekosistem gurun pasir terdapat 3 ekor unta yang merupakan populasi dan 5 pohon kaktus yang juga merupakan populasi. Dan komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup bersama di suatu daerah dalam waktu tertentu. Contohnya, populasi kupu-kupu, populasi kuda, populasi burung, populasi rumput, populasi pohon jati, dan populasi jamur di hutan dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan jenisnya, ekosistem dibedakan menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbuat secara alami atau tanpa campur tangan dari manusia. Contohnya, gurun, laut, padang rumput, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbuat atas campur tangan manusia atau bisa dikatakan sebagai hasil karya manusia. Contohnya, waduk, akuarium, hutan wisata, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari ekosistem gurun pasir yang mana memiliki ciri-ciri curah hujan yang sangat sedikit, laju evaporasi atau penguapan sangat tinggi, perbedaan suhu siang dan malam sangat ekstrim, dan organisme khas contohnya unta, ular, kaktus, dan pohon kurma. Ini adalah contoh dari ekosistem padang rumput, di mana ciri-cirinya adalah didominasi oleh tumbuhan rumput-rumputan. Terdapat di daerah tropis dan subtropis, dihuni oleh hewan seperti zebra, jerapah, gajah, singa, kambing liar, dan harimau. Dan ini adalah ekosistem laut yang memiliki ciri-ciri kandungan garam sangat tinggi atau tingkat keasinan sangat tinggi. Komponen ekosistem terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik. Di sini, apakah ada yang sudah tahu apa itu komponen biotik dan komponen abiotik? Komponen abiotik adalah komponen tak hidup
Contohnya seperti air, cahaya matahari, udara, dan tanah. Air sangat penting karena di dalam air terdapat berbagai macam mineral yang dibutuhkan oleh tubuh organisme. Cahaya matahari berperan dalam proses fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen. Udara berkaitan dengan kelembaban, suhu, curah hujan, dan kandungan udara yang sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Tanah merupakan tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan tempat berpijaknya hewan serta manusia. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, dan lain-lain. Berdasarkan peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. Tahukah kalian apa itu produsen, konsumen, dan dekomposer? Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri atau mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Produsen disebut juga sebagai organisme autotrof. Contoh dari produsen adalah tumbuhan. Konsumen adalah organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri atau organisme yang tidak mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Konsumen disebut juga sebagai organisme heterotrof. Contoh dari konsumen adalah hewan. Berdasarkan jenis makanannya, maka konsumen dibedakan menjadi 3, yakni herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah organisme pemakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti kambing, jerapah, dan gajah. Karnivora adalah organisme pemakan daging. Contohnya seperti singa, ular, buaya, dan harimau. Dan omnivora adalah organisme pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya seperti tikus, ayam, dan monyet. Dekomposer adalah organisme yang mampu menguraikan sampah organik seperti sisa-sisa tumbuhan dan hewan menjadi bahan organik. Contoh dari dekomposer seperti bakteri dan jamur. Setelah kalian belajar, kali ini saatnya evaluasi, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah disampaikan. Evaluasinya adalah berilah tanda checklist beberapa organisme di bawah ini sesuai dengan peranannya. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kalian pelajari bisa menambah wawasan serta pengetahuan kalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.